Semanis-manisnya laki-laki, kita perempuan tak boleh lengah. Nggak ada salahnya kok kalau kita mandiri, tidak hanya bergantung pada laki-laki saja. Cantik paras bukan ukuran mutlak. Sehat dan mandiri itu baru keren. Hai, namaku Vista. Aku suka bercerita. Lanjutkan cerita kita kemarin yuk. Agur terhenyak mendengar ucapan Lina. Apa yang sedang kamu bicarakan? Agur menatap Lina dengan ekspresi bingung. Sementara Lina malah tersenyum kecut. Tak perlu menatapku seperti itu. Apa aku perlu membeberkan semuanya? Tapi, tunggu. Bukankah akan lebih baik jika kamu yang menjelaskan semuanya? Apa yang harus kujelaskan? Aku tak mengerti. Lina berdiri dari kursinya dan melangkah mendekati Agur. Menatap wajah Agur dengan jarak yang semakin dekat. Apa yang kurang dariku? Apa aku kurang melayanimu? Atau aku hanya bisa menghabiskan uangmu? Atau jangan-jangan anak yang kuberikan kurang untukmu? Aku kurang cantik? Kurang profesional? Kurang menghasilkan uang? Atau apa, Agur? Lina kemudian menatap Agur dengan tatapan tajam. Bertanya tanpa nada meninggi, apalagi harus teriak-teriak. Pembawaan Lina sangat tenang, meski sejujurnya dalam hatinya berkecamuk. Dia tak rela kehilangan kewarasan. Apa maksudmu, Lina? Dasar laki-laki dengan lika-likunya. Meski telah mencuri, tak akan pernah mengakui. Lagi-lagi Lina tertawa mendengar pertanyaan Agur. Aku tak menyangka, ternyata aku menikahi laki-laki pecundang. Agur kemudian mengangkat tangannya hendak menampar Lina. Tapi tangan Lina lebih cekatan menangkap pergelangan tangan Agur dan menahannya dengan sangat kuat. Sehari-hari mungkin tangan itu sangat lembut ketika memainkan beragam ukuran pensil gambar. Tapi untuk mempertahankan kewarasannya, tangan itu bisa menjadi sangat kuat. Tak perlu menamparku, Agur. Tampar dirimu sendiri. Tamparan itu pantas untukmu dan untuk perempuan yang kamu simpan di apartemen yang untuk kalian tinggal pun, aku yang membayarnya setiap bulan. Agur tercengang. Wajahnya merah padam, rasa marah dan malu meliputi. Tapi dasar laki-laki, rasa gengsinya masih sangat tinggi untuk mengakui semuanya. Ingin marah, tapi pada siapa? Tak ada alasan bagi Agur untuk marah pada istrinya. Lalu pada siapa? Pada Jessica. Tapi hubungan dengan Jessica pun terjalin juga karena dirinya sendiri menginginkannya. Lalu pada siapa? Pada secangkir kopi yang sering disediakan Jessica ketika harus shift malam di rumah sakit. Secangkir kopi yang kemudian berubah menjadi sapaan hangat, lalu menjadi perhatian, kemudian membuahkan kecupan manis, dan berakhir di ranjang terlarang. Makin tak masuk akal. Dari mana kamu tahu cerita gila itu? Agur masih berkelit. Kukira waktu 1 tahun telah cukup bagiku untuk mendapatkan keyakinan Agur. Aku tak perlu mendengar apa yang dikatakan orang lain, karena mata dan telingaku masih berfungsi dengan baik untuk mendapatkan keyakinan itu. 1 tahun? Agur terbelalak. Sudah selama itu istrinya tahu, tapi kenapa istrinya hanya diam saja? Malah selama ini seolah-olah bersikap tidak tahu apa-apa. Apa menurutmu itu masih kurang lama? Pertanyaan Lina sinis, tajam menusuk. Sekian lama kamu tahu, Lina. Lalu kenapa kamu hanya diam saja? Hei, kamu sedang menyalahkan aku? Kalau kamu bisa bertanya seperti itu, aku pun ingin bertanya padamu. Kenapa sekian lama kamu bisa melakukan itu? Kenapa kamu tidak bertanya apa yang telah kulakukan untuk membuatmu sadar? Apa karena kamu tidak pernah mau sadar, bukan?
tak pernah kamu ingat, aku susah payah mendukungmu. Kubekukan hatiku agar tak merasakan sakitnya. Berusaha menjaga kehormatanmu di depan anak-anak kita, agar kamu tak kehilangan wibawamu sebagai ayah di depan mereka. Lalu sekarang, dengan gampangnya kamu menyalahkan diriku. Bagus sekali. Lina bertepuk tangan sambil terus menatap tajam wajah Agur, membuat Agur benar-benar salah tingkah. Pikiran Agur buntu. Rasanya ditikam semakin dalam dengan rasa bersalah. Bagi Agur, Jessica bukan siapa-siapa. Dia hanya tempat melampiaskan hasrat biologisnya ketika harus jauh dari Lina. Bergegas Agur keluar dari ruang kerja Lina, menuju kamar utama untuk mengambil kembali ranselnya. Agur sudah nekat akan kembali ke Malang hari ini juga dan mengakhiri segala kegilaannya ini. Agur stres dan tertekan. Dulu memang Agur merasakan nikmat yang berbeda hingga kecanduan dengan tubuh Jessica. Apalagi dengan ketergantungan Jessica secara ekonomi, Agur merasa jadi pria sejati di depan perempuan itu. Jessica berbeda dari Lina. Lina mandiri secara finansial, bahkan proyek-proyek desainnya bisa berharga ratusan juta. Tak jarang Agur merasa tersaingi oleh istrinya sendiri. Padahal Lina selalu menaruh hormat pada suaminya itu. Pikiran Agur kacau, sibuk mempertanyakan semua nikmat yang dirasanya bersama Jessica. Mempertanyakan semua rasa bahagia yang sempat dirasanya setiap Jessica bermanja ria dalam pangkuannya. Semuanya lenyap, diganti dengan rasa bersalah dan merasa jadi manusia paling bodoh di muka bumi. Agur pun kembali memesan taksi online untuk kembali ke stasiun. Sementara Raga, anak sulung Agur dan Lina, bertanya dengan ekspresi bingung begitu melihat ayahnya keluar dari rumah dengan terburu-buru. Melihat anak sulungnya yang mulai dewasa, rasa bersalah Agur makin menyeretnya dalam lubang penyesalan. Apalagi mengingat kata-kata Lina. Dada Agur nyeri. Mungkin senyeri ini rasa sakit yang dirasa Lina. Agur merasa menjadi suami dan ayah yang tak berguna. Agur tak sanggup menjawab pertanyaan Raga. Bahkan untuk menatap anaknya saja, Agur merasa tak layak. Raga mengejar Agur yang sudah keluar dari pagar rumah. Agur masih mendengar suara Raga yang bertanya. Tapi Agur sengaja tak ingin berbalik dan bertatapan dengan Raga. Agur sadar penuh kalau air matanya pasti akan jatuh jika bersitatap dengan anaknya itu. Dengan membelakangi Raga, Agur menjawab pertanyaan Raga. Papa ke rumah sakit sebentar, ada yang harus Papa kerjakan. Dia akhirnya berbohong pada anaknya sendiri. Dianterin Raga ya, Pak. Tunggu, Raga ambil kunci mobilnya. Raga kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Agur mempercepat langkahnya untuk menjauh dari rumah. Lelahnya semalaman di kereta tak lagi dirasa. Begitu melihat ada mobil taksi mendekatinya, Agur langsung melambaikan tangannya. Itu pasti taksi online yang dipesannya. Agur berpikir dia harus segera naik ke taksi sebelum Raga keluar dengan mobil. Stasiun Gambir ya, Pak, ucap Agur pada supir taksinya. Taksi pun melaju. Entah apa yang akan dijelaskan Lina pada Raga dan Rena, anak mereka. Agur pun sampai tak sanggup memikirkannya. Kalaupun Lina mengatakan yang sebenarnya, lalu Agur dibenci anak-anak, Agur merasa itu pantas untuk diterimanya. Dalam perjalanan ke stasiun, lewat aplikasi, Agur memesan tiket kereta untuk kembali ke Malang dengan kereta eksekutif nanti sore. Turun dari taksi, bergegas Agur masuk ke dalam stasiun. Rasanya dia ingin segera tiba lagi di Malang dan bertemu dengan Jessica untuk mengakhiri hubungan.
Agur sadar telah terlalu jauh terjerumus, tapi belum terlambat jika langsung diakhiri, hingga Lina istrinya tidak makin lama tersakiti. Agur bisa diceraikan, tapi Agur sendiri tak ingin diceraikan Lina. Gak terasa udah malam aja ya, padahal penasaran berat nih, mau tahu si Agur berhasil nggak ya menyelesaikan masalah pernikahannya. Lagi-lagi demi menjaga kewarasan, kita harus istirahat. Besok kulanjutkan ceritanya ya. Jaga kesehatan kawan. Bye.